Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang ke-10, yaitu materi hijrah ke Habasyah. Mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, kemarin sudah dibahas terkait dengan dakwah yang mulai dimusuhi serius, mulai kekerasan-kekerasan fisik menimpa sahabat-sahabat Nabi khususnya yang lemah. Bahkan ancaman pembunuhan juga sudah dilakukan kepada Rasulullah, dan kaum muslimin pun sudah ada yang meninggal, diantaranya adalah Sumayyah bin Khayyat, ada Yasir bin Amir, dan Bilal pun sudah menderita dengan luar biasa. Maka Rasulullah tentu dengan bimbingan wahyu mengizinkan umat Islam untuk berhijrah, mengingat Allah menjelaskan dalam Quran bahwa bumi Allah itu luas. Maka ini merupakan isyarat bahwa bila kaum muslimin sedang ditimpa oleh musibah di kota Makkah, maka berhijrah. Dan Rasulullah pun memilih negeri yang dipimpin oleh seorang Nasrani yang rajanya terkenal dengan adil dan tidak berbuat zalim, sehingga Rasulullah merasa aman untuk mengirim kaum muslimin ke negeri tersebut. Mulanya dakwah Islam yang di Mekah ini terus terdesak, sebagaimana orang Islam ketika sholat dan ketahuan oleh orang-orang kafir di pinggiran Mekah mulai baku hantam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas menghajar orang-orang Quraisy, dan akhirnya berdarahlah orang Quraisy tersebut, sehingga itu menjadi darah pertama yang tumpah di dalam perjuangan Islam. Rasulullah terus berdakwah kepada para sahabatnya di atas bukit Safa, khususnya di rumah Arqam bin Abil Arqam, dengan dakwah yang rahasia, sembunyi-sembunyi. Rasulullah tetap menunjukkan dakwahnya secara terang-terangan, namun pengikutnya menyembunyikan keislamannya di hadapan orang lain. Akhirnya karena terus-terusan mengalami siksaan yang di luar batas kewajaran, di luar batas kemanusiaan, bahkan sampai meregang nyawa dengan penyiksaan yang luar biasa, maka Rasulullah pun mengirim rombongan yang pertama ke Habasyah untuk berhijrah, mengamankan dirinya, mengamankan agamanya, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Pada mulanya orang-orang Quraisy yang mengetahui hijrahnya kaum muslimin berusaha mengejar sampai ke pelabuhan Syaibah, pelabuhan yang kalau saya pelajari itu ada di sekitar Jeddah ya. Namun kaum muslimin sudah berhasil untuk lepas dari pelabuhan untuk berlayar, sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa mengejar kaum muslimin. Tidak banyak yang hijrah, ada 12 orang laki-laki dan 4 perempuan yang hijrah ke Habasyah. Dan di sana mereka pun diterima dan hidup dengan aman sebagai muslimin.
Namun suatu ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy di dekat Ka'bah dengan surat An-Najm. Bayangkan teman-teman, kalau kita mendengar para qari hari ini yang bagus-bagus ya, dan kita sangat tersentuh dengan ini ya, dengan Qur'annya, anggaplah ketika sedang qiyamul lail, sedang itikaf, sedang doa kunut, sedang berbagai macam hal, kita bisa sampai menangis, padahal kita tidak tahu artinya secara utuh, secara sempurna, karena kita bukan orang Arab. Dan yang ngajinya pun imam yang jauh dari sempurna. Bayangkan ini Rasulullah yang Allah jaga dari kesalahan, yang bacaan Qur'annya luar biasa bagus. Kita semua kalah bacaannya dari Rasulullah, yang mana yang membacakannya adalah Rasulullah orang Arab yang benar-benar fasih dalam Quran itu sendiri, dan yang mendengarkannya adalah keluarga-keluarga Nabi yang tentu saja mereka sangat paham apa yang dibaca oleh Nabi saat itu. Jadi saat Rasulullah tilawah surat An-Najm, maka betapa akan menyentuh sekali, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala dibuat lembut hati orang-orang yang mendengarkan Quran Rasulullah, termasuk para petinggi Quraisy yang mendengarkan dakwah Rasulullah, bacaan Quran Rasulullah. Mereka terbawa suasananya, dikocok-kocok perasaannya, sehingga mereka menangis, mereka merenung, mereka membenarkan Quran dalam hati kecilnya. Bahkan ketika sampai ke ayat sujud tilawah di Quran surat An-Najm ayat 62, ketika Rasulullah bersujud, maka orang-orang kafir itu pun yang mendengarkan Quran, para petinggi Quraisy ikut bersujud dengan sujud yang benar-benar khusyuk, padahal mereka masih menentang kenabian, tapi mereka terbawa sampai menangis, sampai benar-benar mereka sujud kepada Allah mengikuti Rasulullah. Ini salah satu mukjizat dari Quran. Bukan hanya ini ya, bukan hanya sekali ini saja peristiwanya. Sebenarnya sering ke beberapa orang, seperti misalkan ke Abu Jahal, yang mana Abu Jahal sering bolak-balik ke rumah Rasulullah di malam hari mendengarkan bacaan Quran Rasulullah sampai Abu Jahal menangis. Padahal Abu Jahal tetap membenci Islam karena dia menganggap bahwa ini adalah kehinaan bagi Bani Makhzum, mengakui Bani Hashim ada seorang nabi. Dan karena kecemburuan yang sepele tersebut, sekedar persaingan dari kabilah Bani Makhzum melawan Bani Hashim, Abu Jahal tetap menentang dan melawan Rasulullah. Padahal ia kalau mendengarkan Quran akan menangis karena tersentuh oleh ayat-ayat Allah yang mengocok-ngocok perasaan. Dan ketagihan rutin Abu Jahal untuk mendengarkan Quran Rasulullah di malam gelap. Hal ini karena ada di siang bolong ya, peristiwa pembacaan Quran surat An-Najm ini, maka beritanya tersebar luas bahwa orang-orang Quraisy sujud bersama Rasulullah. Padahal para petinggi Quraisy ini yang sebelumnya menggembor-gemborkan bahwa Rasulullah ini adalah palsu, pembohong, untuk dihindari. Maka mereka pun, para petinggi Quraisy, malu dengan apa yang terjadi, bahwa mereka saat kesadarannya kembali, kesombongannya kembali, pendustaannya terhadap Islam juga kembali, maka mereka ya mengelak, mereka berbohong, mereka berdusta, mengatakan bahwa Rasulullah memuji berhala, bahwa yang mereka sembah adalah berhala Al-Ghoronik. Jadi mereka sendiri mendustakan, sehingga berita pun menjadi semakin simpang siur karena tidak jelas ya apa yang dilihat oleh orang-orang Quraisy mengikuti Rasulullah, apa yang dikatakan petinggi Quraisy, mereka bersilat lidah. Akhirnya berita tersebar dengan tidak jelas sampai ke Habasyah bahwa petinggi Quraisy, para petinggi Quraisy yang selama ini menjadi musuh Islam, beritanya sampai ke Habasyah bahwa mereka masuk Islam. Maka Muhajirin pun gembira, dan mereka segera pulang ke Makkah dengan tujuan untuk menyambut kemenangan Rasulullah dakwah di kota Makkah. Saat mereka pulang, belum sampai ke kota Makkah, akhirnya mereka melihat ada yang tidak beres, dan akhirnya diketahuilah bahwa
berita tersebut adalah berita yang salah, bahwa petinggi Quraisy walaupun sujud, mereka tetap mendustakan Rasulullah. Berita ini menggemparkan seluruh jazirah Arab, walaupun tadi ya dengan berita yang sangat simpang siur. Akhirnya sebagian muslimin ada yang melanjutkan, walaupun nanti di Mekah akan mendapatkan persekusi lagi, ada yang sebagian untuk pulang kembali ke Habasyah, melanjutkan hijrahnya supaya tetap tinggal mengamankan diri dari siksaan orang-orang Quraisy. Karena siksaan Quraisy berlanjut, apalagi dengan malunya mereka terkait peristiwa sujudnya mereka bersama Rasulullah, mengikuti Rasulullah karena didengarkan bacaan Quran, orang-orang Quraisy menambah ini ya, siksaan, menambah permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun harus hijrah lagi. Maka hijrah lagi lah ini untuk gelombang yang kedua dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu kurang lebih 83 orang laki-laki dan kurang lebih 19 atau 18 perempuan akhwatnya. Karena orang-orang Quraisy sudah siaga, tidak mau kelepasan lagi, kecolongan lagi muslimin hijrah, mereka menjaga Mekah siang malam dengan ronda. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil kabur pada malam harinya, sehingga mereka berhasil sampai di pelabuhan Syaibah ya, di sekitar Jeddah, dan akhirnya lolos dari kejaran Quraisy pergi ke Habasyah. Waktu berlalu dan sebenarnya para ulama sejarah, ulama sirah berbeda pendapat kapan tepatnya waktunya. Ada yang bilang setelah perang Badar, ada yang bilang sebelum hijrah, sehingga kita langsung saja ke ceritanya tanpa kita yakin waktu tepatnya kapan. Orang-orang Quraisy tidak ingin kaum muslimin lolos dari siksaan mereka, dari ikatan cengkraman mereka. Mereka tidak ridho terhadap kaum muslimin terus berkembang, sehingga mereka mengirimkan 2 utusan yang terkenal sebagai ahli dalam berdiplomasi, yaitu ada Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As. Yang mana Amr bin Al-As ini adalah memang diplomat ulung kaum Quraisy yang sudah bertemu dengan Heraklius, Raja Bizantium, yang sudah bertemu dengan Kisra, Raja Persia, dan memang sudah banyak berkelana ke banyak pemimpin-pemimpin. Dan memang Amr bin As itu wibawanya tinggi sekali, pandai berbicara, sehingga saat Amr bin As masuk Islam, Umar bin Khattab pun memuji Amr bin As saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Maka pujian Umar bin Khattab pada Amr bin As, bahwa Amr bin As itu adalah sosok pemimpin yang baik, bahwa tidak ada bumi yang dimasuki Amr bin As selain Amr bin As layak menjadi pemimpinnya. Jadi memang Amr bin As itu baik dalam keadaan kafir maupun dalam keadaan muslim, dia terkenal kepemimpinannya, wibawanya, pandai berdiplomasi, pandai berbicara. Ia datang ke Raja Najasyi, pertama menuding orang-orang muslim, kaum muslimin sudah lari membuat agama baru, padahal tidak masuk agama Najasyi juga, dituding sebagai pemecah belah kaum, lari dari wali-walinya, lari dari kota Makkah, lari dari keluarganya, berkhianat, sehingga diminta untuk diusir dari Habasyah kembali kepada Makkah. Nah, di situ Najasyi tidak asal terima, tapi dia mendengarkan dulu, dan saat itu juru bicara dari kaum muslimin di Habasyah adalah sepupu Rasulullah yang sangat mirip dengan Rasulullah. Namanya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Jadi sepupu Rasulullah ini kakak dari Ali bin Abi Thalib, yang juga adik dari Aqil bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun menjelaskan Islam dan membacakan ayat Quran, sehingga Najasyi pun tidak punya alasan untuk mengembalikan kaum muslimin ke Quraisy. Namun Amr bin As tidak segera berputus asa. Dia pun ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin
itu menghinakan Tuhannya Najasyi, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih, karena di Habasyah itu terkenal sebagai agama ortodoks khas Ethiopia sampai sekarang, maka besok paginya Amr bin As ini ya, walaupun sempat dihalang-halangi oleh Abdullah bin Abi Robi'ah karena takut kaum muslimin dibantai, bagaimanapun mereka adalah keluarga Quraisy, mereka hanya ingin mengembalikan kaum muslimin ke Mekah untuk dimurtadkan. Namun Amr bin As merasa tidak ada jalan lain, sehingga tidak mendengar Abdullah bin Abi Robi'ah. Amr bin As menuduh kaum muslimin di hadapan raja bahwa Isa Al-Masih itu hanyalah hamba. Yang mana kalau disebutkan abdu, ya orang bisa memahaminya budak, bisa memahaminya yang terhina, bisa memahaminya apa. Akhirnya Najasyi pun kaget dan akhirnya memanggil kaum muslimin, maka dibacakanlah surat Maryam, yang mana dikocok-kocok lagi hatinya. Najasyi bukan hanya petinggi Quraisy yang terkocok-kocok hatinya, tapi Najasyi pun diaduk-aduk lagi perasaannya, yang mana Quran itu sangat indah dan mengocok-ngocok perasaan. Maka Najasyi pun sampai menangis. Dan bahkan uskup-uskup juga ikut menangis. Sampai air matanya tuh membasahi jenggot-jenggot mereka. Dan bahkan menetes ke kitab-kitab mereka. Sampai kitab-kitab mereka terbasahi, tertetes-tetesi oleh air mata. Di saat dengan kondisi haru dibacakan Quran terkait Isa Al-Masih tersebut, maka Ja'far pun menjelaskan bahwa Isa adalah utusan Allah yang dimuliakan, lahir dari Maryam yang suci. Namun di saat itu pula para uskup memahami bahwa oh iya benar, mereka tidak menganggap Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan atau anak Allah, mereka menganggap Isa Al-Masih itu hanya utusan manusia sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Maka para uskup pun mendengus-dengus, ini nggak beres, ini tidak sesuai dengan ajaran kita gitu kan. Tetapi Najasyi pun mengabaikan mereka bahwa Isa Al-Masih itu tetap dianggap mulia, dan bahkan memarahi uskup-uskup meskipun uskup-uskup mendengus. Jadi dibacakan, meskipun kalian mendengus, Najasyi tidak akan mengubah keputusannya bahwa kaum muslimin tetap diizinkan untuk tinggal di Habasyah. Nanti belakangan Najasyi atau As-Samah ini akan masuk Islam secara rahasia, walaupun belakangannya nanti akan terbongkar dan akan ada kudeta berperang, namun Allah menyelamatkan Najasyi sehingga tetap di tahtanya sampai ia wafat, dan Rasulullah pun sholat goib kepada As-Samah ini, kepada An-Najasyi ini. Walaupun sampai sekarang Ethiopia masih banyak yang Kristennya, Nasraninya, sampai sekarang khas, bukan Protestan, bukan Katolik, mereka Ortodoks Ethiopia, khas sendiri, berbeda sendiri dari Ortodoks Konstantinopel. Jadi memang sampai sekarang seperti itu. Namun dakwah Islam tetap tumbuh di sana, walaupun tetap saja dominasi masyarakatnya sampai sekarang Kristen. Tetapi Raja As-Samah atau An-Najasyi ini terus berkenang, dan Rasulullah pun memberikan memerintahkan kaum muslimin untuk sholat goib, sholat jenazah bagi An-Najasyi. Itu ya materi hari ini terkait dengan hijrah ke Habasyah dan seorang An-Najasyi yang luar biasa. Seorang yang walaupun dalam Nasraninya tetap adil dan akhirnya bahkan dia masuk Islam. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari ibroh dari kisah ini, bahwa kalau teman-teman mendalami Quran, memahami makna Quran, membacakan Quran dengan indah, maka orang kafir aja yang dijamin masuk neraka, maka ia menangis dan sujud. Harusnya kita, kaum muslimin, kalau mempelajari Quran dengan benar, membacakannya dengan indah, hati kita akan terhanyut oleh Quran, karena ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita tutup ya pertemuan sekarang, karena pesertanya sedikit. Mudah-mudahan di kemudian hari pesertanya bisa lebih banyak lagi. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat ilmu. Kalau ada pertanyaan di grup saja ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salawat lagi kepada Rasulullah dengan salawat Ibrahimiyah, salawat yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.